Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan juga inayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tak lupa nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga bertolabur ilmi kembali, insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali untuk Bapak Ibu seluruh peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, yang dimana bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2025, ataupun bertepatan juga dengan tanggal 22 Rajab, Bapak Ibu ya. Dan insya Allah untuk malam hari ini akan dilanjutkan kembali untuk bedah tajwid surat Al-Fajr. Yang masih ingat Bapak Ibu, minggu lalu ataupun pekan lalu terakhir di ayat keberapa? Minggu lalu 19. Terakhir di 19. Dan insya Allah untuk malam hari ini akan dilanjutkan ke ayat 20 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu dipersiapkan untuk mushafnya, alat tulisnya juga. Dan nanti insya Allah akan ada juga sesi untuk tanya jawab dan juga talakinya di akhir kelas ini, atau akhir program ini. Dan demi kelancaran ataupun juga supaya bisa berjalan dengan tertib, Bapak Ibu, mohon kiranya pada saat kelas ini berlangsung ataupun pemaparan materi berlangsung, mohon izin Bapak Ibu semua untuk dapat mute ataupun menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, agar nanti materinya dapat terdengar ataupun terdeliver dengan jelas. Dan nanti jika ada interaksi dengan asatid ataupun dengan Ustadz Salman, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, namun jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan nanti jika sudah memasuki sesi tanya jawab ataupun sesi talaki di akhir program, Bapak Ibu dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, gunakan fitur angkat tangannya di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti jika namanya Gesa panggil, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya, dan juga nanti dipersilakan untuk bertanya ataupun untuk bertalaki. Semoga dapat dipahami. Dan marilah kita buka saja kelas ataupun pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan salam kembali. Assalamualaikum. Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haluk Ustaz. Alhamdulillah sehat, Kang Gesa. Kang Gesa gimana kabarnya? Sehat juga Ustaz. Walaupun di Bandung cuaca sedang agak dingin Ustaz ya. Masih gerimis lokasinya di kota Bandung. Semoga tidak menurunkan semangat untuk kita semua untuk terus bertalabul ilmi Ustaz ya. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah siap dan Ustaz Salman pun sudah siap untuk waktu dan tepat. Ya, silakan. Baik, syukran Kang Gesa atas waktunya. Masyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi suratil Baqarah الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua puji, semua rasa syukur kita haturkan atas limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak akan kita bisa berdiri, tidak akan bisa kita berdiri untuk melaksanakan salat, ya. Tidak bisa kita sekarang, mungkin ada yang posisi sedang di atas kursi atau di bawah, ya, tanpa atas nikmat. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan manusia, ni'matani maghbunun, ya, manusia sering lalai terhadap dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah as-sihah, yaitu pertama nikmat sehat, kemudian yang kedua apa? Nikmat iman. Nikmat waktu luang. Nah ini, ya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ni'matani maghbunun fiha. Dua kenikmatan yang sering manusia lalai itu ketika diberikan sehat, diberikan waktu luang, cuman tidak mau beribadah, cuman tidak mau belajar. Nah, alhamdulillah kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah sudah 147 orang. Alhamdulillah, ya. Istiqomah teman-teman, selalu di atas 150. Mudah-mudahan kita rame-rame nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, surga itu terlalu luas kalau hanya untuk orang soleh saja, ya. Nggak enak ya kalau di surga nanti sendiri gitu, ya. Misalkan ini ada ibu siapa, ibu Nofris misalkan ini, nah, masuk surga misalkan sendirian gitu, ya, nggak enak, ya. Nah, makanya kita harus saling mengajak. Kita punya saudara, yuk kita ngaji bareng-bareng di Sobat Ngaji, yuk kita setiap malam Kamis. Nah, biasanya kalau malam Kamis itu kan identik dengan konotasi anak muda yang negatif, ya. Nah, kita ramaikan malam Kamis kita dengan ngaji bareng, ya. Bareng siapa? Bareng asatiz Sobat Ngaji. Kita bahas juz 30, ya. Nah, nanti kalau sudah hafal, ada yang mau tasmi', ya, kita sediakan nanti insyaallah waktunya. Nah, apalagi di sini teman-teman yang misalkan para penghafal Quran, misalkan nanti kita akan sediakan khusus waktunya, ya. Tapi sekarang kita bedah dulu tajwidnya, cara membacanya satu persatu, ya. Luar biasa, nikmat sekali ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin menunjukkan satu manzumah daripada salah satu imam Imam Qari, ya, yang pakar di bidangnya, yaitu Imam Asy-Syatibi. Beliau menyampaikan di baitnya, ini saya screenshot, ya. Baitnya ada 1000 lebih. Nah, ini masih bait ke-11. Begitu indahnya beliau menyampaikan, ya. Nah, ini beliau menyampaikan. Nah, ini ada yang ini. Oke, cek. Aman, ya. Wa khairu jalisin la yumallu hadithu. Al-Quran adalah sebaik-baik teman duduk yang pembicaraannya tidak membuat kita bosan. La yumallu hadithu. Coba, di mana sih di dunia ini ada buku yang setiap hari dibaca kita tidak pernah bilang, kamu baca itu terus, aku sampai bosan gitu. Ada nggak? Ya, nggak ada. Ya, kalau kita punya buku misalkan novel, misalkan kita sudah baca, ya, saya kemarin sudah baca novelnya, ini baca lagi mau nggak mau, ya. Nah, itu bedanya dengan Quran. Tapi kalau Al-Quran, kemudian Imam Asy-Syatibi melanjutkan, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, sudah tidak membuat bosan, kemudian apa, berulang kali engkau membacanya maka bertambah keindahannya. Maksudnya apa? Ketika kita sering membaca, makanya sering saya sampaikan, kuncinya kita lancar membaca Al-Quran itu adalah kita sering-sering mengulang. Tilawah harus sering, ya. Minimal sehari itu ba'da maghrib lah. Ya, ba'da maghrib kita siapkan Quran, kita siapkan
segala sesuatunya kita baca. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan nih, ya, sebentar lagi. Berapa hari lagi nih Ramadan? Ada yang tahu nggak? 38 hari lagi. 38 hari lagi. Berarti itu 1 bulan lebih berapa hari? Lebih hampir 9 hari ya, karena nanti bulan berikutnya itu sampai 28 ya. Nah, berarti tinggal ya sekitar 30-an hari lah ya, sebulanan lebih ya. Itu tidak lama. Sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan ya. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu banyak sekali pahala ya. Salah satunya adalah kita bisa banyak membaca Al-Qur'an di sana. Nah, kita siapkan dari sekarang bacaan Quran kita rapihkan, kita lancarkan supaya nanti bulan Ramadan banyak ayat-ayat yang bisa kita baca. Kalau sekarang satu ayat bukan satu ayat ya, satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nabi SAW menyampaikan satu huruf itu 10 pahalanya. Nabi SAW tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Ada berapa huruf? 30. Ada berapa huruf? 30. 3 huruf. Iya, ada 3. Coba kita cek ya. Emang benar ada 3. Alif, lam, mim. Coba siapa yang jawab lebih dari 3? Ada huruf. Coba nih. 30. Satu huruf apa? Alif. Kedua huruf Lam. 3. Mim. 4. Mim. Ya. Loh, kok ada 4 Ustaz? Ini kan mimnya bertasdid. Iya. Ya. Jadi kalau kita baca alif lam mim sudah 40 kebaikan. Nanti bulan Ramadan ketika kita baca 4 yang tadi sudah dikali 10 dikali 10 lagi. Berapa tuh? 40 kali 10. 400. Hanya membaca alif lam mim. Nah, ya. Itu hanya hitungan manusia, ya. Itu hanya perkiraan kita. Oh, 500 ke 400. Allah pasti lebih indah perhitungannya, ya. Innallaha la yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya Allah kalau ngasih rezeki itu tanpa perhitungan. Nah, apalagi ngasih pahala ya bagi orang-orang yang membaca Quran, pasti Allah tidak mungkin. Oh tadi kamu bacanya hanya 1 ya, oh berarti hitungnya sekian. Oh enggak. Allah maha baik ya. Nah, makanya dari itu kita mulai dari sekarang kita pelajari huruf-huruf, kita baca apa sih yang belum kita ketahui tentang tajwid. Nah, nanti boleh ditanyakan ya. Nah, misalkan kalau ada sesi tanya jawab ya, sekali lagi itu boleh ya, misalkan menanyakan hal yang di luar apa yang kita bahas itu boleh. Tapi misalkan kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Tapi kalau misalkan saya belum bisa jawab ataupun saya lupa misalkan ya. Nah, ataupun misalkan saya lupa, nah, nanti kita cari sama-sama. Karena ya kalau lupa itu adalah suatu hal yang biasa ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya lupa, nah dari teman-teman harus bantu ya. Harus bantu buat nyari jawabannya. Nanti kalau misalkan ini Ustadz. Nah, jadi enak, kita sudah interaktif nanti insyaallah ya. Nah, itu tadi. Saya belum beres tadi ya menyampaikan itu tadi. Kita motivasi dulu sebelum kita baca Quran. Nah, ini kita lanjutkan. Wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatih. Dan ketika seorang pemuda takut pada kegelapan di dalam kubur, maka Al-Quran mendatanginya. Keren ya? Minal qabri yalqahu sana mutahallila. Ya, di dalam kubur maksudnya, minal qabri. Ketika ada seorang pemuda takut pada kegelapan. Di mana? Minal qabri, di dalam kubur. Yalqahu, maka Al-Quran mendatanginya. Sanan mutahallila, mengganti rasa takutnya dengan rasa aman dan ketenangan. Ya.
Jadi kita semua di sini masih muda semua ya. Nah, masih pemuda semua ya, alhamdulillah. Jadi semangatnya semangat pemuda. Nah, jadi apa? Ketika kita sering dekat dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti akan datang ya. Jadi kalau kita sekarang bicara kenapa sih banyak-banyak baca Quran? Nah ya, kenapa? Nah, itu tadi ya, supaya Al-Quran itu menjadi hujjah bagi kita. Al-Quran menjadi penolong bagi kita di hari dimana nanti tidak ada lagi yang bisa nolong kita ya, ketika sendirian di alam kubur nih. Maka datang nanti huruf alif datang. Nah, untuk menyelamatkan kita, menjadi saksi bahwa kita lanjut. Di sanalah di dalam kubur, maksudnya Al-Quran mengucapkan selamat, memberikan kabar gembira bahwa kuburannya akan menjadi taman. Sebab apa? Baca nih. Sebab apa? Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan berada pada kedudukan yang tinggi, terlihat jelas pada hari kiamat. Tuh, hanya membaca, apalagi nanti kita menghafal, apalagi nanti kita mengamalkan. Oh, luar biasa. Maka nanti ada seorang anak yang datang kepada kedua orang tuanya, yang kanan megang tangan ibunya, yang kiri megang tangan ayahnya, dibawa ke hadapan seluruh makhluk yang ada di alam semesta, diambilkan mahkota, diletakkan di atas kepala kedua orang tua. Mau nggak? Mau ya? Nah, maka kita sekarang berusaha dulu ya. Minimal sekarang kita belajar dari membacanya dulu. Baik, bismillah. Terakhir sampai ayat berapa? Ayat 20 atau 19? 19, Ustaz. 19 ya. Berarti hari ini kita lanjut ke ayat 20 dan sampai selesai nanti ya. Maksudnya tidak selesai sini, maksudnya secukupnya ya, sebatas waktunya. Mari kita biasa baca dulu sebelum kita melanjutkan ayatnya. Ya, Ibu ini dulu ya. Kita sama-sama ya, tapi saya pimpin, nanti teman-teman bisa mengikuti. Kita mulai dari ta'awudz. Sama-sama hidup kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
الذين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Nanya jangan panjang ya. Jadi saya ada dengar yang nanya panjang. Ulangi ya, kita ulangi dari sini. Perhatikan. Yaqulu Rabbi ahanan. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما Kita tambah satu ayat ya, ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma Masya Allah ya, itu ya. Kalau kita ngajinya enak gitu ya, harokatnya pas, tajwidnya pas, jadinya enak ya. Kalau kita tadaburi surah Al-Fajr ini luar biasa ya. Ini saja nih ayat 14. Ada yang lagi buka Quran terjemah? Coba lihat apa artinya ayat 14. Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Satu ayat ini aja kalau kita dalemin, wah luar biasa ya. Semua apa yang kita lakukan
ya, mau di balik tembok yang besar, mau di balik benteng yang besar, Allah pasti Melihat. mirsad. Allah pasti Melihat. melihat. Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Apalagi sekarang nih kita lagi baca Quran ya, nggak mungkin Allah tidak memperhatikan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang berkumpul kemudian membaca Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diberikan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diturunkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaika, kemudian para malaikat bergerombolan datang, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Keren ya? Nah, ini. Coba ada yang tahu nggak nih? Tadi kita baca sama-sama pakai lagam apa? Ada yang tahu nggak? Bayati. Yo, Bayati. Bayati atau Jiharka? Bayati. Bayati. Baik, coba ini saya bacain ya. Yang mana yang Bayati, yang mana yang Jiharka? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu apa? Bayati. Itu apa tadi? Bayati. Kalau yang tadi kita baca dan yang saya baca itu namanya jiharka atau ajam. Kenapa Ustadz kok bisa seperti itu? Kalau ajam itu atau jiharka itu dia vibes-nya itu gembira ya, senang ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu ya. Nah, kenapa? Karena saya suka saja ya. Suka karena iramanya. Tapi kalau di ayat-ayat awal, ada yang tahu nggak itu iramanya apa? Bukan. Kalau yang di awal itu saya menggunakan hijaz namanya ya. Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hijaz. Nah ya. Nah ini info saja ya. Kalau di sobat ngaji kita juga belajar yang namanya apa? Lawam ya. Nah, itu nanti kalau yang belum bergabung boleh kalau yang mau belajar ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, bukan bagian dariku seorang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'an, la taghanni ya, ketika dia tidak memperindah ya, sementara dia bisa. Hati-hati itu ya. Selain kita belajar tajwid, kita juga belajar qomnya. Jadi ya orang yang dengar enak, kita juga enak gitu ya. Apalagi ketika kita sholat malam itu, wah enak ya. Baik, kita lanjut. Boleh di mute dulu. Nah, biar suara Ana terdengar tidak terputus-putus ke yang lain. Baik. Nah. Ya, di mute dulu ya, Ibu Bapak semuanya. Nah, kita mulai di ayat 20 untuk hari ini. Ayat 20 dimulai dengan huruf waw. Pertanyaannya, kenapa huruf waw? Kan saya pernah sampaikan, orang Arab itu tidak bisa memulai bahasa Arabnya apabila huruf awalnya itu sukun. Ya, jadi mereka itu tidak bisa menyebutkan ucapan kalau huruf awalnya itu sukun. Contoh, Al-Kitab. Ya kan, seharusnya kan tulisannya adalah alif Al-Kitab. Gini ya. Nah, kan alifnya itu biasanya tidak ada harokat tuh. Nah, tapi kita baca Al-Kitab. Kenapa? Karena orang Arab tidak bisa langsung mengucapkan sukun Al-Kitab. Tidak bisa. Ya. Tapi kita aja mudah, Ustaz. Betul, kita mudah. Tapi bagi orang Arab itu sulit. Makanya ada kaidah yang namanya lam ta'rif ya, lam ta'rif. Itu nanti ada di pembahasan tentang
mad lazim ya, atau huruf-huruf awal ya, huruf-huruf awal ya, misalkan hamim, alif lam mim. Nah, nanti itu ada pembahasannya dalam bab itu, kenapa sih ada yang namanya lam ta'arif. Atau misalkan kita pernah mengenal yang namanya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, itu kan biasanya ada alif lam, ada alif yang tidak ditulis harokatnya, ini fathah, kasrah atau dhammah atau sukun sekaligus. Nah, tapi tidak, hanya sebatang saja ditulis. Nah, itu ya. Nah, tapi kita lihat di sini. Di sini dimulai dengan huruf waw. Kalau waw bertasydid, kalau ada huruf yang bertasydid, hurufnya 1 atau 2? 2. 2. Dua. Ya. Yang satu sukun, yang satu berharokat. Berarti tandanya sebelum waw ini berarti ada waw sukun lagi kan? Iya. Iya. Nah, tuh catatannya. Kan tadi saya bilang, orang Arab kan nggak bisa mengucapkan sukun dulu, baru harokat. Kenapa di sini kok dikasih tanda tasydid? Padahal ini awal ayat. Jadi kita bacanya gimana Ustadz? Berarti kita sukun dulu. Wa tuhibbunal. Seperti itu? Tidak. Tidak. Tidak baik. Kan ada tasydid. Kalau ada tasydid kan dia harus ada sukunnya, baru berharokatnya. Berarti wa tuhibbunal. Seperti itu bukan? Bukan. Bukan. Loh, pertanyaannya, jadi kenapa di sini ada tasydid? Karena orang Arab tidak bisa baca apa gitu tadi ya Ustadz. Bukan. Kalau itu, Kalau mau dilanjutkan dari ayat sebelumnya. nah, mumtaz. Kenapa di sini ada tasydid? Karena nih, apabila kalau kita bacanya kita wasol, ya, kita wasol, bacanya kita wasol nih, ya, maka dia dibaca idgham. Contoh, Diguna. kita baca dari ayat 19 langsung ke ayat 20 tanpa ada waqaf antara ayatnya. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamman wa tuhibbun. Nah, ya. Jadi di sini diberikan tanda tasydid karena apabila kita wasol maka diberi tanda. Oh, kita berarti harus membacanya masuk ke huruf waw. Jadi tidak kita baca alifnya. Misal, wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhib. Nah, tidak gitu ya, tapi dia langsung. Nah, inilah kelebihannya mushaf Indonesia ya. Para ulama kita sudah memberikan banyak sekali tanda baca, termasuk ke tanda-tanda waqaf ya. Kenapa di sini dikasih tasydid? Ya, coba nanti kita lihat, kita perbandingkan ya. Coba kita lihat di mushaf. Nah, ini mushaf Madinah. Ini ayat 19. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wawnya ada tasydid enggak? Tidak ada. Nah, jadi nanti jangan sampai ini Qur'annya salah. Ya. Jadi bukan Qur'annya yang salah, tapi kitanya yang belum tahu ya. Jadi dhamma, fathah, kasroh, sukun, tanwin, tasydid itu semuanya adalah tanda baca yang diberikan para ulama seperti itu. Karena apa? Orang yang bukan di luar Arab pasti nggak paham ya. Bagaimana nih caranya? Bayangin kalau Al-Quran itu gundul tanpa harokat. Nah, bingung nggak kita? Bingung ya, makanya diberikanlah harokat para ulama. Oh, ini harokatnya dhamma. Oh, ini harokatnya kasroh. Ini harokat dhamma. Seperti itu. Nah, sama tadi, kenapa dikasih tanda tasydid ketika di mushaf Indonesia? Karena untuk memudahkan. Ya, para ulama sudah berpikir dulu ya. Wah, nanti nih ada Salman nih. Takutnya Salman kalau mau baca wasol malah dibaca panjang. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbu, atau lamma wa tuhib. Tidak, tapi ulama sudah mengisyaratkan kalau mau lanjut langsung saja. Nah, makanya diberikan tanda
tasydid. Jadi jangan wa tuhibbunal mala hub. Nah, seperti itu ya. Kemudian wa tuhibbuna, ada huruf ba yang bertasydid juga. Ya, huruf ba itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu apa saja hurufnya Ustadz? Yang punya sifat namanya syiddah. Hurufnya ada ajid, qatin, bakat. Berarti ada berapa? Ada 7. Ini dalilnya. Ini saya tunjukin ya. Saya tunjukin langsung di matanya. Nah ini. Ajid, qatin, bakat. Mana? Kita cari. Nah ini. Syadiduha, dan huruf-huruf yang punya sifat syiddah pada lafaz ajid, qatin, bakat. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada huruf ba enggak? Ada. Ini ya. Jadi kalau kita baca huruf ba itu harus syiddah. Jangan sampai mengalir suaranya. Contoh. Bedakan dengan huruf dad atau huruf dal ya. Kalau huruf dad dia memang mengalir. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ada suaranya? Ketika sukun ya. Nah, ketika kalau huruf ba berharokat sukun atau tasydid, jangan ada suara tambahan. Contoh, wa tuhibbu. Dengar nggak? Nah ya, jadi dia harus syiddah, harus diam, harus diam, set, gitu ya. Wa tuhibbunal. Ya, itulah sifatnya huruf ba. Ingat, huruf ba karena dia punya sifat yang kuat menempelnya, jangan jadi huruf P ya. Wa tuhibbu pu. Nah, jauh sekali dari garis utama ya, keluar jalur berarti. Wa tuhibbunal ma. Alif lam setelahnya mim. Apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Baik, saya pengen tahu syarat alif lam qamariyah apa? Sukun. Minimal ada 3 syarat alif lam qamariyah. Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, boleh raise hand. Alif lam qamariyah. Nah, ini ada yang raise hand ini. Pak Fatir. Fatir tahu Fatir? Belum tahu Ustaz, belum tahu. Nah, ini ada Pak Idar. Pak Idar. Tidak ada tasydid. Ayo, di mana syarat huruf syarat disebut alif lam qamariyah? Dibaca jelas. Alifnya Dibaca jelas. Ini. Pertama, alif lam qamariyah itu kita lihat dulu. Ada alifnya atau enggak? Ini ada alifnya atau enggak? Ada. Satu syarat terpenuhi. Kemudian, ya, kemudian kita lihat huruf setelah lam atau alif lam. Tidak berharakat. Huruf qamariyah termasuk ke dalam huruf-huruf qamariyah atau bukan? iya. Ya, huruf qamariyah ada berapa? 14. 14. Huruf syamsiyah ada berapa? 14. 14 tambah 14 20? 28. Semua huruf hijaiyah ada berapa? 29. Nah, ada 29 huruf. Kalau 14 tambah 14 berarti 28. Kalau huruf hijaiyah ada 29. Lah, kemana nih satu lagi nih? Sama alifnya. Nah, berarti syarat utama adalah alif. Kita cek dulu, ada nggak alifnya? Ya, karena ada lam sukun setelahnya mim, tapi sebelumnya nggak ada alif, berarti itu bukan bukan alif lam qamariyah. Sudah 2 syarat. Tadi ada alif, kemudian lam. Kemudian yang kedua ada huruf-huruf qamariyah yang 14 itu. Ya, silakan dihafal. Ciri-ciri menghafalnya. Huruf qamariyah itu semua huruf yang ada di mulut kecuali qokajaya. Dah, gitu ya. Kemudian syarat ketiga, kata yang berada pada 2 syarat tadi harus kata
Kata benda. Kata benda. Kata benda. Coba boleh minta tolong nggak yang buka Quran terjemah? Ini al-mal artinya apa? Harta. Apa? Harta. Harta ya, zakat mal. Zakat harta ya, zakat mal. Nah, ini mal harta. Harta kata benda, kata kerja. Kata benda. Benda. Nah, jadi itu ya. Jadi tidak semua kalau ada alif, lam, kemudian mim ya, itu semuanya qamariyah. Oh, enggak setiap huruf-huruf qamariyah sebelumnya ada alif lam dia disifati alif lam qamariyah. Kita cek dulu dia kata benda atau kata sifat. Nah, ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Contohnya misalkan di surat apa misalkan? Ya, nantilah silakan dicari ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut apa artinya? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu kata kerja, kata benda. Kata sifat. Kata sifat ya. Bukan bermegah-megahan. Kalau sifat itu tidak sampai, itu kata kerja ya. Bermegah-megahan berarti dia ya, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Matre. Seperti itu ya. Misalan ya. Berarti itu kata kerja. Nah, sementara di sana ada alif, ada lam, ada ha. Ha termasuk ke dalam huruf qamariyah. Apakah di sana dibilang alif lam qamariyah? Bukan. Bukan. Ya, di sana hanya disifati lam jelas saja ya. Lam apa Ustaz? Gimana? Lam apa? Lam mutlak. Sudah. Lamnya sukun mutlak. Tidak ada istilah lagi ya. Nah, tapi kalau ini alif lam qamariyah bukan? Ya, karena syaratnya tadi udah terpenuhi. Baik, kita lanjut. Wa tuhibbunal mala hubban. Tadi ba berharokat tasydid, berharokat dan bertasydid sudah kita bahas. Kemudian ini ada tanwin, kemudian bertemu huruf jim. Hukumnya? Ikhfa. Ayo tadi siapa yang jawab iklab tadi ya? Nah, ini hukumnya adalah ikfa. Kirain tadi mau bilang izhar tadi ya. Ini hukumnya ikfa ya. Jadi kalau misalkan ikfa bacanya gimana? Sama harus tahu dengung. Harus bacanya harus jelas, harus samar ya. Kalau jelas bacanya gini, kalau dibaca jelas berarti gini suaranya. Hubban jamman. Nah ya. Tapi ini di ikhfa. Jadi yang seharusnya huruf nun atau huruf n kita ganti ke huruf eng. Nah. Ya. Hubban Baik, kemudian huruf jim. Ini catatan nih, huruf jim. Ini rahasia antara kita ya. Nah, ini saya kasih tahu nih rahasianya. Huruf jim. Pertama, huruf jim ini makhrajnya ada di tengah lidah. Ya, nah ini tengah lidah. Ini tengah lidah. Ini lidah ya. Huruf jim itu ada di sini. Nah, ketika kita mengucapkan huruf jim, tengah lidahnya naik. Dek. Kemana? Ke langit-langit. Menyentuh atau tidak? Menyentuh ya. Hubban jaja aju ji aju. Nah, nyentuh. Perhatikan. Kalau huruf jim itu maju sedikit lidahnya, misalkan ini tengahnya, tapi dia segini majunya, yang naik segini, set, maka hurufnya berubah menjadi huruf C. Nah, tapi kalau dia terlalu ke belakang, naik ke belakang, maka jadi huruf ya.
Ayi, 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 ayi. Ya. Nah, jadi huruf jim itu harus di tengah-tengah. Wal fajr. Ya, wal fajr. Idza zulzilatil idza ji ju. Ya. Baik, kita lanjut. Jim setelahnya mim bertasydid. Hukum mim bertasydid ini apa? Guna. Guna musyaddada. Guna ada 4 tingkatan. 1. Paling sempurna. Akmal matakun. Yang pertama ada akmal. Yang kedua ada Kamila. kamil. Yang ketiga ada Naqisah. naqisah. Kemudian yang keempat ada anqas. Nah, yang paling kuat gunahnya yang mana? Tasydid, mim Nyolokin bertasydid, charger dulu ya. idgham ya guna, idgham mutamatsilain. Ya. Sebentar, saya izin nyolokin ini dulu ya. Atuhibbuna malau. Nah, alhamdulillah. Baik. Nah, tadi sampai mana tadi? Sampai huruf jim ya, sampai mim ya, sampai tingkatan gunnah ya. Nah, jadi kalau ada gunnah itu jangan buru-buru ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sama amma yatasaalun. Alif lam mim. Sama temannya mim juga nun. Qul a'udzu birabbin nas. Nikmat ya. Jadi jangan buru-buru. Qul a'udzu birabbin nas. Binas belum beres gunahnya ya. Sudah digas aja ya. Jadi sampai sempurna dulu. Gunah musyaddadahnya ya. Kita sama-sama baca. Belum, satu lagi. Ini ya, jadi perhatian ini. Nah, ini ngeblur kameranya. Baik. Ini hukumnya apa? Yang hitam. Kalau kita waqaf di sini bacanya berapa harakat? Dua. Dua harakat. Ini nama hukumnya apa? Iwad atau mat tabi'i? Mat iwad itu ketika dia harokat akhir berharokat tanwin. Ingat ya, berharokat tanwin. Syaratnya harus fathah. Nih ya. Syaratnya harus fathah. Misal ya. Hubban jammin, misalkan. Anggaplah di sini misalkan kasratain. Apakah dia masih termasuk ke dalam imad iwad? Tidak. Tidak atau iya? Tidak. Selanjutnya, misalkan. Banyak misal ya. Misalkan alifnya tiba-tiba ndak ada. Nah, anggaplah alifnya ndak ada. Tapi harokatnya tetap fathah tanwin. Nah, ini nggak ada nih. Anggaplah tidak ada. Anggap saja tidak ada gitu ya. Nah, apakah mimnya masih dibaca mad iwad? Masih atau enggak? Tidak. Ya, jawabannya masih. Kenapa Ustaz? Masih ya. Nah, hati-hati ya, jangan terkena jebakan Batman ya. Nah, harus fokus. Jadi kalau misalkan nih anggap tidak ada nih, misalkan gini ya, tetap ada tanwin, dia tetap dibaca mad iwad. Berapa harokat? Dua. Ya. Dua. Itu harokat. Dua harokat. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kan ini 2 harokat.
Misalkan kalau kita lebih sedikit gimana? Contoh. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu lebih itu. Kalau 2 harokat berarti jamma. 2 harokat. Tapi dia jamma. Lebih. Boleh enggak? Boleh. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Boleh. Boleh. Akhir ayat. Oke. Sistem dari Nggak awal. boleh, kalau nanti artinya beda. Ayo. Ini ya. Tidak Ya, boleh. kalau ngobrol sama para ahlul Quran itu keren ya. Nah, gini, banyak pendapat luar biasa ini ya. Boleh kalau di akhir. Nah, contoh misalkan, contoh nih. Contoh. Wadduha. Itu 2 harokat. Kalau saya misalkan baca wadduha, lebih 2 harokat. Boleh nggak? Boleh. Yang penting bacanya. Di akhir ayat Ustaz, boleh. Tergantung tempo membaca Ustaz. Gimana? Tergantung tempo membaca. Baik. Saya pernah mendengar ya ceramah dari Syekh Ahmad Isal Ma'asarawi, beliau menyampaikan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah istirahatnya mad. Ya, istirahatnya mad. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Itu lebih 2 harakat. Enggak apa-apa. Ya, jadi tidak dihukumi wah terlalu panjang, tidak. Ya, itu adalah istirahatnya mad. Tapi kalau tepat 2 harakat boleh. Ya, boleh. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Oh, boleh sekali. Seperti itu. Nah, itu cukup ya, 1 ayat saja hari ini. Tapi yang panjang kayaknya lebih bagus kedengarannya Ustaz. Nah, ada yang bisa dibuat bagus kalau dia dipendek. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Enak juga ya. Nah, itu tergantung dengan lagomnya tadi ya. Ya, Ustaz. Jadi jangan sampai lagom yang kita pakai itu sampai mempengaruhi bacaan ya. Nah, jangan sampai. Hati-hati itu juga harus hati-hati. Jadi tidak boleh terlalu panjang juga ya. Ya, maksimal 3 harokat lah. 3 harokat ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan terlalu panjang. Jangan hubban jamma. Ya. Itu pengen apa itu ya? Nggak jelas. Seperti itu. Alhamdulillah untuk hari ini 1 ayat ya, 1 ayat per ayat, tidak apa-apa ya, istiqomah mudah-mudahan ya. Kenapa sengaja 1 ayat supaya teman-teman punya kesempatan bagi kalau ada yang mau menghafalnya. Jadi habis hari Rabu ini bacaan kita sudah kita cek oh benar ya, kemudian kita sudah tahu hukum-hukumnya, dihafal ya. Jadi pertemuan berikutnya sudah hafal 1 ayat, pertemuan berikutnya sudah hafal 1 ayat ya. Seperti itu ya, sambil belajar sambil minum air. Tapi airnya nggak ada nih ya. Bukan ya, tapi sambil berenang sambil minum air gitu ya. Jadi kita sambil belajar sambil menghafalkannya ya. Tapi Ustadz, saya sulit Ustadz menghafal. Ya, kalau ndak sulit hadiahnya bukan surga ya, hadiahnya payung. Ya. Kalau kata saya itu gitu ya. Makanya menghafal Al-Quran itu rada sulit karena hadiahnya apa? Surga. Ya, kalau hadiahnya payung ya kayaknya mudah ya. Nah, seperti itu. Hadiahnya surga. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya, bawa anak-anak, bawa kakek, bawa buyut ya, sampai masuk ke Allahu a'lam bishawab. 1 ayat untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk ayat berikutnya ya. Silakan Kang Gesa, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman nanti atau gimana, dipimpin sama Kang Gesa. Baik, syukran jazakallahu khairan untuk Ustaz Salman untuk
bedah tajwidnya. Alhamdulillah malam hari ini kita bertambah satu ayat Bapak Ibu ya. Sudah masuk ke ayat 20. Nah, seperti yang sudah Gesa sampaikan di awal sebelumnya Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya setelah pemaparan materi, untuk malam hari ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga sesi laki. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk saat ini Gesa akan buka untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu silahkan gunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya ya. Untuk yang mau talaki boleh turunkan dulu raise hand-nya, jangan dulu dinaikkan tangannya. Untuk yang sesi tanya jawab terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Gesa akan panggil untuk yang akan bertanya untuk malam hari ini. Dan sebelumnya Ustaz mohon izin, Ustaz, saya mau tanya. mohon ditunggu sebentar Ibu ya. Mohon ditunggu sebentar. Ada informasi lagi satu lagi Bapak Ibu untuk yang mungkin ada yang baru bergabung untuk di kelas Tahsin Akbar malam hari ini. Setiap pertemuan di hari Rabu dan juga di Ahad malam itu ada absensinya Bapak Ibu. Nah, untuk absensinya nanti boleh diisi Bapak Ibu, boleh dicek terlebih dahulu di kolom chatnya masing-masing. Saya kirimkan kembali. Ada link Google Form yang dapat Bapak Ibu isi. Mohon kiranya untuk diisi dengan datanya dan juga berikan penilaian terbaiknya untuk kelas tahsin sobat ngaji. Baik, saat ini kita langsung masuk saja untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Sesuai dengan urutan yang sudah masuk di sini. Assalamualaikum, ada Umu Az-Zahra. Silakan. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau nanya, tadi kan alif lam komariah. Ini mau nanya tentang alladzina, itu ada yang mengatakan bukan alif lam syamsiah, ada yang mengatakan alif lam syamsiah dalam alladzina itu. Yang kedua, Jalalah ya. ya ada suara yang lain. Yang kedua itu kan sama, misalnya jaan jadi jaa gitu ya Ustaz ya. Ya jaan jadi jaa gitu. Kenapa yang jadi panjang, yang an jadi a, kalau yang misalnya in tidak, un tidak gitu. Kan ini mah jaan jaa itu. Jadi ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Tadi alladzina alif lam syamsiah, ada yang mengatakan bukan dan ada yang mengatakan alif lam syamsiah. Dan yang kedua itu jaan, kenapa jadi panjang annya ketika diwakufkan. Atur nuhun, terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Baik, pertama alladzi sebentar, saya belum nge-share ini ya. Saya udah coret teman, belum di-share ya. Nah. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Sulit-sulit pertanyaannya ya. Masya Allah. Nah ini. Alladzina. Alladzi ada alif, ada lam. Lamnya ada berapa di sana? Lamnya ada 2. Yang pertama ada alif lam sukun. Kemudian baru lam berharokat. Bukan bertasydid lagi. Kalau sudah dipecah tidak ada tasydidnya ya. Nah, alif lam bertemu dengan lam. Lam termasuk ke huruf syamsiah? Iya. Iya. Nah, ya. Di situ. Di sini dijelaskan ya, alladzi ya, ada yang menyebutkan dia selain alif lam syamsiah, tapi yang paling kuat adalah dia termasuk ke dalam alif lam syamsiah. Ada beberapa syaratnya ya. Seperti itu. Ada juga ada yang menyebutkan alladzi itu ada yang menyebutkan majaiz ya, ada yang menyebutkan majaiz. Nah, itu nanti babnya kita tentang khilafiyah saja ya. Tapi di sini tetap hukumnya mat jadi alif lam syamsiah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua, jaan gitu ya. Nah, intinya pertanyaannya adalah mat iwat tadi kan? Yang ayat berapa sih Pak Ustadz? Apanya ayat berapa? Yang mana? Jaan itu ayat berapa?
Iya, itu ada jaan. Yang an itu ayat berapa? Ini yang tadi, bukan? Bukan, misalnya gitu di tempat yang lain, Ustaz. Oh, di tempat yang lain. Oh, baik. Jadi inti pertanyaannya tadi yang saya tangkap adalah membahas tentang mad iwad, ya. Gimana Ya. misalkan ada huruf nih, saya coba buka tempat coret-coret ya. Nah, ini, misalkan nih ada huruf misalkan jim, misalkan jaan. Nah, gitu ya. Iya. Misalkan ini. Nah, nanti silakan dicari lagi ayatnya di mana posisinya ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah ini disebut mad iwad? Masih. Kenapa? Karena akhir daripada harokatnya fathah tanwin. Ya. Nah, terus bacanya gimana Ustadz? Ketika dia dibaca mad iwad, maka yang tadi awalnya fathatain, fathahnya berubah menjadi satu saja. Kemudian yang satu tadi kemana? Menjadi alif di depannya. Ya, menjadi alif di depannya. Tapi kalau yang sudah ada alifnya, yang sudah. Ya, berarti alifnya double. Nah, gitu ya. Tapi dia tetap dibaca dua harokat. Jadi bacanya gimana? Misal, nah ini. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Gitu ya. Itu di Al-Qur'an surah keempat, surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat pertama. Ya, ayat pertama surah An-Nisa posisinya sebelah mana? Sebelah kanan, paling atas. Nah, ya. Silakan dicek itu nanti. Itu ada nisaan seharusnya, tapi dibaca dua harokat kalau kita wakaf di sana. Nisaa seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Seperti itu mungkin. Baik, untuk Ibu ataupun Ummu Azhara bagaimana, sudah jelas Ibu ya? Ya gitunya, yang an-nya gitu Ustaz, karena tanwinnya jadi panjang itu nah gitu ya. Nisa asal nisaan itu kurang paham saya ininya. Oh, kenapa dia jadi panjang? Iya. Nah, yang ini tadi, yang tadi saya sampaikan. Kan yang awalnya dia dua nih. Ya. Nah, ini ada dua nih. Garis fathahnya ada dua atau tanwin. Ketika kita pengen wakaf di sini, nah di sini saya garis hijau ya. Tandalah ini wakaf. Kita harus wakaf di sini. Wakaf. Ya, kita enggak pengen lanjut. Pokoknya wakaf di jaan. Nah, kemudian ketika kita pengen wakaf, maka otomatis yang di sini tadi harokatnya tanwin diambil satu, dipindahkan ke depan. Nah, ibarat seperti itu. Ya, proses perubahan. Iwad itu artinya apa? Iwad itu artinya adalah menggantikan, ya. Nah, merubah, ya. Nah, yang awalnya dia tanwin dibaca an, nunnya hilang. Nah, nunnya hilang, dibaca fathah saja. Akan tetapi fathah yang satu lagi kan ada dua garisnya, dipindahkan ke depan buat mad. Maka yang seharusnya dibaca jaan sama nisaan. Nah, akhirnya menjadi nisaa saja, akan tetapi di depannya diberikan alif seperti itu. Karena jadi diganti alif ya. Nah, betul. Nah, tadi misalkan kalau di sini kan sudah ada alif, Ustadz. Iya. Terus gimana, Ustadz? Ya sudah. Jadi alifnya tidak usah dibahas, dihilangkan saja. Nah, seperti itu. Jazakallah. Ya, jadi tidak berpengaruh ya, walaupun misalkan dia mau di depannya kan ada alif, tapi dia kasrotain, kok enggak dibaca? Tidak. Ya, syaratnya harus fathah tanwin. Fathatain, fathah tanwin ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, sepertinya cukup Ustaz ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Lydia. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Syukran Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin nanya mengenai ini Ustaz. Apakah misalnya untuk pembacaan mat lazim itu kita bacanya mungkin kurang dari 6, terus gunnah gitu ya Ustaz ya. Itu termasuk, apakah itu termasuk kesalahan jali Ustaz? Ya, terus pertanyaan itu, apakah itu termasuk daripada kesalahan yang jali? Ya, terus Nah, yang baik. kedua, Terus? tambah lagi Ustaz. Yang kedua, tadi kan Ustaz bahas mengenai alif lam kamriyah, tandanya ada Naam. alif dan nun. Nah, terus kata benda kan. Naam. Nah, untuk syamsiahnya bagaimana? Gimana? Kalau untuk syamsiah, kalau tersebut kan ada alif juga, ada lam das tasdid. Kemudian ada yang lain Kak. Kalau untuk kamriyah kan tadi kata benda kata Ustaz kan, harus kata Ya. benda. Nah, untuk syamsiah bagaimana? Sama. Sama. Coba Sama. cek, silakan dicek, cari alif lam syamsiyah, cari artinya, pasti itu kata benda atau kata sifat atau nama orang sekaligus. Gitu. Baik, saya jawab yang tadi ya, yang awal ya. Sudah pertanyaannya itu 2? Ya, satu lagi. Wah, boleh ya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat Ustaz. Nah, baik. Syukuran Ustaz, afwan banyak. Baik. Wala tahaddun. Mat apa? Mat lazim. Mat lazim. Kalau saya bacanya wala tahadduna, kurang, hanya 4 ayat, 4 rakaat jadinya, 4 harokat ya. 4 harokat. Apakah itu termasuk kesalahan yang fatal sampai menyebabkan berpotensi untuk berdosa? Tidak. Ya, tidak. Kalau saya panjangkan, kalau saya pendekkan, apakah artinya berubah? KBB supaya wali gitu ya. Berubah nggak artinya? Wala tahadduna ala, berubah nggak? Enggak ya Ustaz ya? Enggak. Ya, enggak berubah. Ya, tapi kalau saya bacanya wala tahadduna, itu baru. Saya tidak memanjangkan. Ya. Jadi mat itu artinya adalah memanjangkan. Karena mat lazim, karena dia biasanya dibaca panjang, ya, maka disebut dengan 6 diberikan harokat 6. Ya, diberikan. Tapi kalau misalkan kurang ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Misalkan ada kurangnya nggak sengaja gitu, nggak apa-apa ya. Tapi jangan disengaja ya. Misalkan sesekali ya, misalkan mat lazimnya jadi 3, nanti ada ayat lagi jadi 4. Jangan ya. Kita harus konsisten. Kata siapa harus konsisten? Kata Imam Jazari. Beliau menyampaikan apa? Nih, beliau menyampaikan nih. Mana nih ayatnya? Dalilnya. Nih, waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi, ya. Wal lafzu fi, dan ucapkan lafaz itu nazirihi kamithlihi, dengan lafaz yang apa? Kamithlihi, serupa. Ya, jadi jangan yang satunya 6 harokat, yang satunya 4 harokat, ya nanti 3 harokat, selera-selera 2 harokat, tidak. Ya, tidak seperti itu. Harus istiqomah, harus konsisten. Baik, pertanyaan yang kedua tadi. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Itu sebenarnya mudah ya pertanyaannya, silakan di searching saja di Google. Apa ayat-ayat mutasyabihat? Seperti itu. Ada ayat-ayat yang bisa dimaknakan, ada ayat-ayat yang sulit untuk dimaknakan. Nanti silakan dicari kalau mutasyabihat itu yang mudah atau yang sulit. Ada dalilnya. Dalilnya di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-5 atau ke-6. Ya, posisi sebelah kiri paling bawah, 3 baris atau 4 baris. Itu ya. Coba nanti silakan dicek ya, di chat ya. Contoh ayatnya, Pak. Contoh ayatnya. Kalau yang sulit diartikan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, sesungguhnya Allah Maha Pengasih itu 'alal 'arsy istawa, berada di atas arsy.
Nah, kira-kira gimana tuh tafsirannya? Panjang sekali ya, tapi kita nggak bahas itu. Nah, yang dimaksud mutasyabihat itu ya ayat yang seperti itu, ayat yang sulit dimaknai oleh orang-orang yang tidak paham, bahkan para ulama juga merasa kesulitan. Hanya Allah yang tahu seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nafwan Ustadz, yang untuk gunah Ustadz, apakah juga termasuk kesalahan yang fatal? Misalnya yang kita lupa pas itu hukum gunah gitu. Kadang karena terburu-buru lupa dengunginnya di situ. Ya, baik. Kalau gunnah itu adalah suara yang masuk lewat hidung. Misalkan qul a'udzu birabbin nas, binas gitu ya. Gunnahnya tidak sempurna. Walaupun kita tidak menyengaja suaranya kita sempurnakan, kalau kita sudah mengucapkan nun dan mim, pasti suaranya lewat hidung. Silakan, kalau ada yang bisa mengucapkan nun atau mim tanpa lewat hidung, ya, suaranya full semua keluar lewat mulut, tanpa lewat hidung. Nah, kalau ada yang bisa, saya mundur jadi pengajar. Gitu. Berarti nggak kesalahan fatal juga kan? Tidak kesalahan fatal, tidak kesalahan fatal, cuman kurang sempurna. Alangkah baiknya kalau kita sempurnakan seperti itu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Sebenarnya Al-Quran itu turun beserta tajwid-tajwidnya. Di Nabi Muhammad itu belajar ke malaikat Jibril, ya. Kita belajar sampai ke sumber utama Al-Quran, yaitu Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber utamanya ya. Kalau sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Cukup barangkali pertanyaannya ya. Ya, afwan. Allah fiik. Wa jazakillahu khairan. Baik, kalian Ustadz, untuk pertanyaan mungkin dicukupkan ya. Cukupkan. Oke ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi untuk talaki. Untuk talakinya dari ayat berapa Ustadz? Dari ayat 18. Wala tahad sampai ayat 20. 3 ayat berarti. 3 ayat ya. 18, 3 ayat ya. 18, 19, 20 ya. Berarti 3 ayat ya masing-masing. Betul. Baik. Insya Allah untuk talaki bisa dilakukan sampai pukul 21.30. Jadi mungkin nanti hanya ada beberapa saja yang mendapatkan kesempatan tersebut. Untuk yang ingin bertalaki, silakan gunakan fitur raise hand-nya sekarang juga. Nah, di sini sudah ada beberapa. Untuk yang pertama, sesuai dengan urutan, di sini ada Ibu Wulan. Assalamualaikum Ibu Wulan. Waalaikumsalam Kang Gesya. Ya, Ibu Wulan, talaki Ibu ya. Izin Pak Ustadz, mulai dari ta'awuz ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Ahlan. A'udzu billahi Bilanya a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua yang lainnya di mute dulu. Wala taha. Lanya panjang nggak? Oh iya, 1 harokat ya Pak Ustadz. 2 harokat. 2 harokat. Wala tahad. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna. Jangan ta ya. Kalau ta itu huruf ain. Diputus saja suaranya. Kalau suaranya nah ya, jadi kita menyekip suaranya, menyekip ya, gimana bahasanya? Kita stop dulu sejenak, lanjut lagi. Nah, situ. Wa ta'kulu. Nah, jangan sampai suaranya mengalir. Wa ta itu huruf ain berarti. Kalau huruf hamzah dia berhenti saja. Wa ta'kulu. Wa ta'kuluna Turasa aqlal lamma. Baik, kafnya nanti diperhatikan ya, jangan sampai mantul. Lanjut. Aqlal lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jam. Baik, ulangi coba. Tadi ada gangguan. Wa tuhibbunal
وتحبون المال حبا جما. Jamma. 3 harokat ya Pak Ustadz ya. وتحبون المال حبا جما. Oke, itu nanti mimnya diperpanjang dikit ya. Kalau tadi terlalu pendek. Jamma. Itu terlalu pendek. 2 harakat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jamma. Kalau tadi jamma. Nah gitu. وتحبون المال حبا جما. Nah gitu. Barakallahu fiik. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Syukron Ibu Ulen. Untuk Syukran selanjutnya, Kang Gesa. di sini ada Mami Jun. Assalamualaikum, Mami Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ustadz dan Kang Gaisa. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, saya ada di Jambi, pulang kampung. Lagi Masya Allah. di Netherlands ya berarti ya, hari ini ya? Iya, enggak di Jambi Ustadz. Jadi, Masya Allah, baik. Silakan Ya. untuk lagi boleh dibaca ayat 18 sampai 20 Ibu ya. Ya, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna. Panjangin lagi, hanya panjangin. Wala tahadduna. Ya, Ustaz. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasha aklan lamma. Ya, nanti diperbaiki ya. Ini huruf tha, bukan sya, tapi tha. Baik, Oke. lanjut. Wa tuhibbu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Masya Allah. Bagus. Barakallahu fiik. Nanti dilatih ya untuk huruf tha, sa, sya. Ada Ya. 3 yang sama. Jadi ini sa ya Ustaz? Kalau ini tha, yang ujung lidahnya menyentuh gigi sari bagian atas. Ya, Tha. Sip. Sa. Oh, jadi yang insya Allah kan yang ini Ustaz? Nah, Sa kalau yang insya Allah itu baru shin, baru yang ada Oh, yang- gerigi-gerigi, ada titik 3. Oh, iya, iya. Kalau misalkan Salman, nah itu yang rigi-rigi saja. Nah, Oke. oke. Insya Allah Ustaz diperbaiki nanti. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiik. Baik, syukron Mami Jun. Untuk selanjutnya, Gesa persilakan untuk Kak Fatir. Assalamualaikum, Kak Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Boleh dibuka dulu mikrofonnya Kak Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Watakuluna Bukan watak. Ulangi. Watak. Jangan ada huruf K-nya ya. Jangan ada huruf K-nya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu gini tulisannya. W, A, T, ada koma atas tuh. Ha, watak. Watak, kulu. Watakuluna turasa aklan lamma. Betul. Watuhibbunal mala. Ma-nya panjang.
وتحبون المال حبا جما. Ya, cukup. Khalas, mumtaz. Masya Allah. شكرا أستاذ. Afwan. Baik, syukron. Fatir. Nyanyi. Baik, Tumi nggak nyanyi. boleh di mute kembali, mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rasma atau Ummu Ayub. Assalamualaikum, Ibu Rasma. Waalaikumsalam. Silakan. Ayat 18 ya Ustaz. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Masya Allah. Merdu sekali. Barakallahu fiik. Keren. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan. Dan Ibu Rasma. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Mariana. Assalamualaikum, Ibu Mariana. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ibbul mala. Wa tuhibbu. Nah, ini mad tabi'i saja. Wa tuhibbunal. Wa tuhibbunal mala hubban. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, syukran Ibu. Baik, selanjutnya untuk kesempatan berikutnya ada Ummu Adina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus. Baik, syukran untuk Ibu di Kaltara, Masya Allah. Baik, selanjutnya untuk Ibu Ina. Assalamualaikum, Ibu Ina Mutari. Baik. Mungkin ini yang terakhir ya, Kang Gesa. Silakan Ibu Ina Mutari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Naam, mumtaz. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Sama-sama Bu. Baik, syukron Ibu Ina Muntari. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta kelas Tasin malam hari ini, mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk malam hari ini.
untuk sesi jawab dan juga untuk sesi interaksi. Dan untuk Bapak Ibu mungkin nanti insya Allah bisa bergabung kembali di pekan depan. Untuk bergabung kembali di pekan depan untuk bisa bertalaki juga dan juga bertanya nanti untuk sesi berikutnya. Baik, Ustaz Salman, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan? Syukran jazakumullah khairan katsiran atas semuanya sudah mengikuti kelas ini, bahwa percayalah kalau kita yang bersama Al-Quran, kalau kita berjuang bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan ada riwayat mengatakan kalau ada seorang yang disibukkan dengan urusan Al-Quran, baik itu menghafal, membaca, belajar, mengamalkannya, sampai-sampai orang tersebut tidak bisa berdoa lagi sama Allah. Habis sholat tuh langsung murojaah, langsung ngaji, langsung sampai tidak sempat lagi waktunya untuk berdoa. Maka Allah akan berikan kepadanya doa-doa orang-orang yang lainnya. Seperti orang-orang yang lain memintakan. Misalkan orang lain, oh ya Allah minta-minta ini. Nah, maka Allah samakan dengan orang yang tadi, yang disibukkan dengan Al-Quran. Maka kita kalau bersama Al-Quran, ya, nah, insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak tahu kapan. Mungkin sekarang kita belum merasakan. Mungkin nanti dan nanti seperti itu ya. Hanya dengan Al-Quran lah untuk meraih kebaikan yang paling mudah. Ya, kita baca An-Nas saja. Nah, hitung itu ada berapa hurufnya, ya, pasti banyak. Dengan Al-Quran kita mendapat pahala. Kita juga mata kita menggugurkan dosa-dosa mata, telinga kita menggugurkan dosa-dosa telinga kita, ya. Kalau kita megang mushafnya, tangan kita tadi, ya, menggugurkan dosa, ya. Jadi dengan Al-Quran. Kalau kita hari ini tidak bisa baca Quran, minimal mendengarkan, ya. Jadi jangan sampai kita satu hari tidak bersama Al-Quran. Jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Itu saja. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Saya kembalikan kepada Kang Gesa. Syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Salman. Insyaallah untuk malam hari ini sudah bertambah kembali Bapak Ibu untuk bedah tajwidnya di surah Al-Fajr tadi sampai ayat ke-20 Bapak Ibu ya. Insyaallah akan dilanjutkan kembali di pekan depan. Dan Gesa mohon maaf untuk Bapak Ibu semua bagi yang mungkin tadi ada yang ingin bertanya ataupun ingin bertalaki namun kesempatan mohon dimaafkan. Angga Bapak Ibu di set remindernya di pekan depan dan juga nanti di Ahad malam untuk bergabung kembali bersama kelas tahsin di setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan teruslah bersemangat Bapak Ibu untuk memperbaiki bacaan Quran kita karena itu pun sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana tertera di surah Al-Muzammil di ayat 4 dan insya Allah setiap huruf yang kita baca dibalas dengan 10 kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan semoga dengan mengikuti kelas ini insya Allah Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk Bapak Ibu semua dan juga untuk Ustaz Salman. Dan juga marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, Terima kasih. ya, untuk malam hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tabarokallah. Amin. Saat beristirahat dan izin untuk mengakhiri.